Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel ya. Channel ini pasti dibutuhkan oleh siapa saja yang sedang memperjuangkan masa depannya. Kenapa begitu? Karena di ASC Channel ini kontennya ada matematika untuk anak SMA, matematika untuk tes ke perguruan tinggi, persiapan tes masuk perguruan tinggi, ada juga matematika SMP, ada juga motivasi, ada juga tentang dakwah ya. Dakwah ini berarti untuk yang mempersiapkan masa depan akhiratnya juga ya. Maka ikuti ASC Channel ini, subscribe, like, dan share. Di-share ke siapa saja ya, agar apa? Agar orang-orang yang kamu sayangi itu juga bisa mengambil manfaatnya. Oke ya. Pagi ini saya akan bahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel ya. Sistem pertidaksamaan dua variabel. Sebelum saya mulai, ini ada kisah nyata yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Kisah nyata, tapi nama orangnya tidak saya sebut ya, karena sudah almarhum, sudah meninggal. Ada anak yang waktu sekolahnya itu dia dari keluarga yang tidak mampu ya. Tidak mampu, orang tuanya tidak bisa tidak bisa membiayai sekolahnya. Tapi anak ini ulet sekali ya. Anak ini sambil sekolah dia jualan permen ketika SD dia. Jualan permen ke teman-temannya. Dari jualan itu dia membiayai sekolahnya. Terus sampai dia sekolah berikutnya juga jualan ya. Maka karena anak ini ulet sekali ya, setelah dia tidak sekolah, dia bekerja, lalu kebiasaan pengalaman jualan waktu SD SMP itu dia manfaatkan juga ketika dia bekerja ya. Dia tidak hanya bekerja di satu tempat, tapi dia juga mulai belajar bisnis ya. Karena dia ulet sekali, bisnisnya sukses ya. Akhirnya orang ini menjadi orang salah satu terkaya di Indonesia ya. Bahkan di dunia ya. Dia memiliki pabrik makanan itu. Kalau saya sebut insya Allah kamu tahu, tapi sejak awal tadi saya tidak ingin menyebut nama orang ini. Dia punya bank ya, tidak punya banknya bahkan terbesar sampai sekarang. Jadi ini bisa diambil hikmahnya bahwa sesuatu ya tidak nyamanan yang kita hadapi waktu kecil itu bisa menjadi penyebab bagi kita untuk sukses nanti setelah dewasa. Ini contohnya ya. Jualan ketika SD, ketika SMP, lalu dari pengalaman itu dia berbisnis, lalu sukses ya. Punya bank, punya pabrik, dan lain sebagainya, karyawannya besar, karyawannya banyak. Oke ya, berarti tidak ada alasan bagi kita itu untuk tidak sukses. Tidak ada alasan. Yang penting kita mau, pasti ada peluang, pasti ada peluang. Oke, saya lanjut pembahasan kita tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Bentuknya seperti itu. Yang pertama linear itu berarti apa? X-nya berpangkat 1, Y-nya pangkat 1. Tadi saya sebut dua variabelnya itu adalah apa? X dan Y ya. Kalau linear itu berarti X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Lalu ada yang kedua itu apa? Linear kuadrat. Kalau linear kuadrat itu salah satu ada yang berpangkat 2. Lalu bisa juga apa? Kuadrat. Dua-duanya berpangkat 2. Dua-duanya berpangkat 2. Itu ada 3 bentuk berarti ya yang akan kita bahas. Sekarang contohnya, langsung contoh aja karena apa? Karena ini tidak ada teorinya sebetulnya. Teorinya bisa dari bab-bab sebelumnya yang sudah kita berikan ya. Nah, contoh yang pertama.
Tentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut ya. Soalnya ini x plus y lebih kecil sama 5, x plus 2y lebih kecil sama 6, x-nya lebih besar 0, y-nya lebih besar 0. Ini kalau kita disuruh gambar gitu ya, mana daerah yang memenuhi ya. Biasanya kalau sistem pertidaksamaan linear dikasih begini ya. Maka untuk ngerjakan ini kita ambil yang ini dulu ya, yang ini dulu. Berarti yang pertama x plus y saya buat sama dengan 5 ini. Ini lebih kecil asalnya. Kita buat sama dengan 5. Maka ini memot gitu aja ya, saya singkat, memotong sumbu x misalnya. Kalau memotong sumbu x maka y-nya 0 gitu ya. Maka y-nya 0. Kalau y-nya 0 ini masuk sini, jadi apa nanti? X plus 0 sama dengan 5. Berarti x-nya berapa? 5. Tahu ya? X-nya 5. Sehingga kita punya apa? Tipot dengan sumbu x adalah berapa? 5,0. 5 dari mana? Ini 5,0. X, y. X, y. Paham? Kalau memotong sumbu y, maka x-nya yang 0 ya. Jadi kalau memotong sumbu x, y-nya 0. Kalau memotong sumbu y, x-nya yang 0. Maka nanti jadi apa? 0 ditambah y sama dengan 5. Berarti y-nya 5. Tahu? Maka kalau begitu tipot itu adalah titik potong dengan sumbu y adalah berapa? 0,5. Jangan keliru 5,0. Kita nyebutnya gini, x, y. Ini x 0, y. Paham ya? Nah, ini kalau digambar begini gambarnya. Kalau digambar begini. Seret 5,0 berarti di sini, 0,5 berarti di sini. Gambarnya langsung begini aja. 5,0 ini 0,5. Paham ya? Nah, ini garis apa ini? Garis x plus y sama dengan 5. Kalau sama dengan berupa garis lurus. Tapi kalau berupa ini pertidaksamaan kayak gini, daerahnya ada apa? Penyelesaiannya adalah berupa daerah. Jadi daerahnya bisa dari garis ini ke bawah, bisa dari garis ini ke atas. Cara mengetahuinya gimana? Coba ya. Coba. Misalnya apa? Gini cara coba sembarang titik dicoba. Misalnya yang saya coba ini 0,0. 0,0. Masukkan ke sini. Ke sini ya. Jadi apa? 0 ditambah berapa? Ditambah 0 lebih kecil sama 5. 0 tambah 0 berapa? 0 tambah 5 benar nggak? 0 tambah 0 lebih kecil 5 betul nggak? Betul. Kalau 0 lebih besar 5 salah. 0 lebih kecil 5 oke benar. Kalau benar berarti daerah yang dicoba memenuhi. Mana yang dicoba? 0,0 ini 0,0 ya. Berarti memenuhi. Ini memenuhi. Yang tidak memenuhi saya arsir ini. Seret. Nah ini. Yang tidak memenuhi saya arsir. Paham? Berarti yang memenuhi ke bawah. Oke ya. Sekarang yang kedua itu apa? X plus 2y sama dengan 6. Caranya sama ya, nggak usah saya bahas lagi. Sama dengan 6. Caranya begini aja, 0, terus koma 0. Dari mana ini 0, ini? 0,5,0. Nah, gitu caranya sama persis ya. Sekarang kalau 0, berarti apa yang 0 ini? X. Ini tutup. Berarti y-nya berapa? 6 dibagi 2. Kalau saya tulis ini 6 bagi 2. Berapa 6 bagi 2? 3 ya. Berarti 0,3. Sekarang kalau koma 0 berarti apa yang 0? Y. Ayo, y-nya 0 ini tutup. Berarti x-nya berapa itu? 6. Berarti di sini 6. 6,0 kira-kira di sini, 0,3 berarti di sini. Kalau digambar ya begini, seret. Nah, paham? Ini nanti seret, ini adalah x plus 2y sama dengan 6. Setelah itu coba 0,0.
Karena tadi sudah pernah nyoba yang ini, ya. Maka apa? Ini yang nyoba ini, maka yang kedua begini aja 0,0. 0 tambah 0 berapa? 0. Lebih kecil dari 6, betul nggak? Betul. Berarti 0,0 oke, ya toh? Mana? 0,0 ini oke. Berarti yang tidak oke kemana? Ke sana. Saya arsir, ya. Saya arsir begini. Nah, ini. Yang tidak muni diarsir, ya. Terus yang ketiga ini, X lebih besar 0. Kalau X besar 0 itu positif atau negatif? Positif. Berarti yang memenuhi yang positif. Berarti ini, X positif kan dari sini ke sana. Itu memenuhi. Yang tidak memenuhi kemana? Yang negatif ke sana. Berarti ini kita arsir, ya. Nah, ini. Terus yang terakhir itu apa? Y lebih besar 0. Berarti Y positif. Positif ke atas. Yang negatif tidak memenuhi ini. Nah, kalau yang tidak memenuhi diarsir, maka DP-nya, DP itu daerah penyelesaiannya adalah yang bersih. Mana yang bersih ini? Berarti di sini DP, ya toh? Yang bersih ini loh. Paham? Hanya begitu, ya. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pertidaksamaan dua variabel. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari ini sistem pertidaksamaan dua variabel 2x plus y kurang atau sama 4. Yang kedua, Y lebih besar sama X kuadrat min 2X, ya. Maka yang pertama ini pengerjaannya seperti apa? Seperti yang nomor 1 tadi. Saya kerjakan yang pertama ini dulu, yaitu apa? 2X plus Y lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 4. Tadi waktu ngerjakan nomor 1 kan gini, langsung 0, gitu. Yo. Kalau 0, berapa? Tutup. Y-nya berapa? 4. Jadi yang 0 itu tutup, gitu. 4, ya. Y sama dengan 4 ini. Y sama dengan 4, ya. Berarti 0,4. Paham, ya? Terus satunya apa? 0, gitu. Selalu 0, ya. Nah, kalau 0 yang di sini apa? X apa Y? Y. Berarti Y-nya tutup. Ini tutup. Maka X-nya berapa? X-nya adalah 4 dibagi 2. Berapa? 2, ya. Kalau saya tulis ini 4/2, ya. 2. Paham? Maka itu kalau digambar nanti gambarnya begini, kayak tadi itu, seret, ya. 2,0, 4,0 berarti gini. Ini 2,0, ini 0,4. Ini garis apa ini? 2x plus y sama dengan 4, ya. Langsung seperti contoh 1 tadi, dicoba 0,0. Mana ini coba? 0,0, ya. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. 0 tambah 0 berapa? 0. Apakah 0 itu kurang dari 4? Iya, berarti 0,0 itu adalah DP, ya, daerah penyelesaian. Mana 0,0? Ini kan 0,0. Ini DP berarti. Yang bukan DP yang ini. Seret. Nah, ini. Ya. Nanti kalau kamu kurang jelas pembahasan ini bisa dilihat di deskripsi itu ada apa? Ada link materinya. Bisa dibuka. Kalau link materinya nggak paham, bisa dilihat lagi videonya, ya. Saling mendukung, gitu, ya. Biar apa? Biar kamu paham, biar kamu pandai matematika. Makanya ikuti terus ASC Channel, ya. Oke, sekarang yang kedua ini agak berat ini, ya. Bukan agak berat. Karena sebetulnya di sekolah ini belum diajarkan teorinya. Tapi dapat saya ajarkan secara umum aja, yang dipakai saja saya berikan. Kalau ada begini, Y sama dengan apa? AX kuadrat plus BX plus C. Ini kurvanya nanti terbuka begini. Kalau A itu lebih besar 0, A lebih besar 0 itu berarti A positif, dan terbuka begini kalau A nya kurang dari 0.
Dan selanjutnya kita padu antara teori ini dengan apa? Dengan pemfaktoran yang sudah sering kita pakai. Coba kita lihat yang kedua itu apa? Y sama dengan apa? X kuadrat min berapa? 2X. Ini kita faktorkan. Faktornya apa? X kali X min 2. Paham ya? Itu A itu mana? Ini kan di depannya X kuadrat. Ini di depannya X kuadrat ini. Positif atau negatif? Positif. Berarti kalau positif pakai yang ini. Iya toh? Jadi langsung gambarnya begini aja, serot gini. Iya toh? Terus dari sini berapa X-nya? 0, X sama dengan 0. Dari sini X min 2 sama dengan 0, X-nya berapa? 2. Sudah sering toh kita pakai waktu pertidaksamaan. Ini loh sama dengan 0 berarti X-nya 2. Ini sama dengan 0 berarti X-nya 0. Berarti kalau digambar begini, ini sumbu X-nya di sini. Di sini 2, di sini 0. Ya toh? Kalau begitu, ini nanti sumbu Y ada di sini. Kenapa? Karena 0 ada di sini. Gitu. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Nah, ini kurvanya ini ya. Paham? Sekarang kita coba. Cobanya berapa? Untuk apa nyoba? Untuk mengetahui mana yang memenuhi. Nyobanya sembarang, tapi nggak boleh 0,0. Kenapa? Karena inilah 0,0-nya ada di kurva ini. Gitu. 2,0 nggak boleh ya, 2,0 nggak boleh, ini 2,0 ya. Yang boleh apa selain yang ada di kurva ini ya. Misalnya kita coba 0,1, 0,1 kan ini, nah ini 0,1. Kita coba aja 0,1 ya. Maka kita coba ke sana, masukkan ke sini lah, ke sini ya. Jadi 1, yaitu Y diganti 1. Terus X-nya diganti 0. 0 kuadrat min 2 kali 0. 1 lebih besar sama 0. Ini 0 kurangi 0 kan 0. Apakah 1 lebih besar dari 0? Iya, berarti oke ya toh. Berarti 0,1 memenuhi. Ini berarti memenuhi ya. Yang tidak memenuhi saya arsir. Kalau ini memenuhi, yang tidak memenuhi berarti di sini gitu. Paham? Di sini memenuhi. Dari sini. Oke ya? Nah, untuk selanjutnya gambar yang ini dengan gambar ini dijadikan satu. Ya. Jadi kalau ini dulu yang saya pindah ya, saya pindah ke sini. Maka gambarnya seperti ini tadi, seret, ini ke sana. Ini X, di sini ada sumbu Y, ya. Ini tadi 0,0, yang ini berapa? 2,0. Ini yang diarsir tadi ya. Saya cuma mindah aja ini. Mindah apa? Mindah gambar itu ya. Gambar ini. Terus sekarang yang gambar ini saya pindah. Ini perhatian nih. Berapa? 2,0. Sama nggak dengan ini? Sama. Berarti di sini nanti motongnya ya. Persis. Berarti gambarnya begini. Seret. Nah. Anggap pas ini ya. Anggap. Terus ini ke sana. Ini gini tadi. Ini berapa? 0,4. Yang diarsir mana tadi? Ke sana toh? Maka ini kita arsir. Ini kita arsir. Yang bersih di mana? Di sini. Berarti ini DP gitu ya. DP. Ini loh yang bersih loh DP-nya. Paham ya? Oke, paham. Tidak sulit kok ya. Cuman yang perlu diperhatikan ini, diingat-ingat ya. Kalau berpangkat 2, kurvanya terbuka ke atas kalau ini positif dan ke bawah kalau ini negatif. Oke ya, itu dan apa? Pemfaktoran diingat-ingat kembali ya, pemfaktoran. Itu tentang pertidaksamaan dua variabel. Di belakang ada soal yang bisa kamu coba. Dan kalau kamu ingin berdiskusi, bisa menghubungi nomor WA yang ada di belakang. Yang serius ingin berdiskusi, pasti dilayani. Saya kira cukup sampai sekian. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.